Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis, sejarah dan asal-usul Tol Cipularang. Jalan Tol Cipularang atau singkatan dari Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan Kecamatan Cikampek di Kabupaten Karawang dan Kecamatan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Jalan tol ini melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Cikal bakal pembangunan tol ini dimulai sejak tahun 1990-an, kala itu pemerintah pada awalnya berencana akan membuat jalan tol penghubung antara Jakarta dengan Bandung yang akan bercabang dari Tambun atau Cikarang Barat, kemudian berbelok ke selatan menuju Jonggol, lalu Cianjur atau Mande atau Ciranjang, hingga Padalarang yang terhubung dengan tol Padalenyi. Rencana proyek ini sempat dinamakan Plan to Cigolarang atau Cikarang, Jonggol, Cianjur, dan Padalarang. Jarak antara Jakarta dengan Bandung dengan trayek tol via Jonggol atau Cigolarang lebih singkat dari tol yang saat ini. Namun, akhirnya proyek ini gagal bersamaan dengan gagalnya rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke kawasan Jonggol. Akhirnya, tol ini dibuat melintasi pegunungan timur Jatiluhur yang jalannya sebenarnya lebih curam dan diharuskan membangun banyak jembatan yang panjang dan tinggi untuk menyeberangi sungai dan jurang di trayek tersebut. Pembangunannya dibagi dua, yaitu tahap 1, Cikampek Sadang yang dibuka pada Agustus 2003 dan Padalarang Cikamuning dibuka pada 21 September 2003. Jaraknya 17,5 km. Lalu tahap 2, Sadang Cikamuning yang dibuka pada 26 April 2005. Jaraknya 41 km. Melalui tol ini, jarak Jakarta-Bandung hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit jika tidak macet dan dihitung dari Cawang. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Purbalenyi. Tol Cipularang menyuguhkan pemandangan spektakuler. Jalan tol ini melewati berbagai bukit dan jurang dengan panorama yang indah. Jalan tol ini memiliki nilai pariwisata yang tinggi, sehingga banyak tempat istirahat modern di jalan tol ini juga menawarkan pemandangan sebagai daya tariknya. Selain pemandangannya yang indah, tol Cipularang juga dikenal rawan kecelakaan. Kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan Cipularang membuat masyarakat mengaitkannya dengan hal-hal berbau mistis. Mitos yang berkembang di kawasan Cipularang adalah mengenai keberadaan Gunung Hejo di kawasan tol tersebut. Gunung Hejo dipercaya menjadi tempat petilasan Prabu Siliwangi. Pada saat pembangunan tol Cipularang, masyarakat sekitar dijanjikan untuk dibuatkan jalan ke arah Gunung Hejo dan membangun sebuah musola. Namun, janji tersebut tidak terlaksana sehingga ada anggapan bahwa penunggu Gunung Hejo marah dan meminta tumbal. Selain itu, cerita mistis saat tol dibangun juga sempat berkembang. Ada yang menyebut bahwa kontraktor berusaha mengeruk Gunung Hejo agar jalan tol menjadi lebih lurus dan pendek sehingga biaya pembangunan dapat ditekan. Namun, berbagai upaya, termasuk menggunakan alat berat, tidak dapat menembus Gunung Hejo. Ada penjelasan saintifik mengenai potensi kecelakaan di tol Cipularang. Berikut ini ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan kecelakaan di tol Cipularang. Yang pertama, kilometer 92 sampai 93 dari Jakarta menuju Bandung terdapat dua tikungan tajam dengan sudut 80 derajat selepas jalan menurun dengan kecuraman sekitar 20 derajat. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kemudian, kilometer 95 yang lurus dapat membuat pengemudi mengantuk
karena angin yang berhembus sangat nyaman serta memiliki pemandangan yang indah. Lalu, kilometer 96 sampai 97 merupakan rute paling rawan karena kontur jalan menurun dengan kecuraman sekitar 20 derajat dengan tikungan tajam sekitar 70 sampai 80 derajat. Di kilometer 101 sampai 103 memiliki kontur jalan lurus dan banyak kendaraan kehilangan keseimbangan karena sambungan jembatan yang lebih rendah dibandingkan jalan utama. Selain itu, kontur jalan ini juga memicu genangan air. Dan terakhir di kilometer 104 merupakan tikungan tajam dengan sudut 80 derajat. Rute ini bisa menjadi fatal dan memicu kecelakaan. Ada pula beberapa cerita rakyat yang mengaitkan Gunung Hejo dengan Tol Cipularang. Di sepanjang tol ini terdapat Gunung Hejo yang dianggap sakral oleh beberapa masyarakat. Konon gunung ini memiliki penunggu yang marah jika tidak dihormati. Beberapa pengemudi melaporkan pengalaman aneh seperti suara-suara misterius atau penampakan yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat melintas. Banyak cerita tentang kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, menambah kesan angker pada jalur ini. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Hejo adalah tempat petilasan Prabu Siliwangi. Dikisahkan Prabu Siliwangi bertapa di gunung ini untuk mencari pencerahan saat kerajaannya dalam kondisi sulit. Tempat ini dianggap keramat dan sering dikunjungi untuk ritual pemujaan. Jadi, kebanyakan masyarakat percaya bahwa kecelakaan ini merupakan akibat dari marahnya penunggu gunung akibat janji pembangunan infrastruktur yang tidak ditepati seperti pembangunan musola dan akses jalan ke Gunung Hejo. Di sekitar Gunung Hejo juga terdapat bangunan yang dianggap sebagai makam atau tempat petilasan. Juru kunci gunung yang bernama Jaya Sukaya menjelaskan bahwa tempat ini dulunya merupakan lokasi bertapa dan memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat Purwakarta. Ritual-ritual pemujaan sering dilakukan untuk menghormati arwah yang diyakini menjaga kawasan tersebut. Namun, meskipun cerita-cerita mistis seringkali menarik perhatian dan menambah warna pada budaya lokal, kita seharusnya lebih fokus pada upaya pencegahan melalui keselamatan berkendara seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga konsentrasi saat berkendara, dan selalu berdoa sebelum memulai perjalanan. Nah, itulah sejarah dan asal-usul Tol Cipularang yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!